Sahabatku, kembali kita bertemu di channel saya, Veronica Wahyu Indriani. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, share, dan komen. Rabu-abu jadi tanda bagi umat Katolik untuk memasuki masa Prapaskah, masa tobat, masa puasa dan Paskah. Masa ini dilambangkan dengan goresan abu pada dahi semua umat Katolik. Abu dijadikan tanda sebagai kerapuhan atau kedosaan manusia yang mudah jatuh dalam kelemahan, sekaligus tanda pertobatan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Melalui perikop Injil hari ini, Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai dengan 6 dilanjutkan 16 sampai 18. Lakukanlah perbuatan apa saja dengan tulus hati dan jangan punya pikiran untuk mengatakan saya sudah berbuat ini atau berbuat itu. Hari ini Gereja Katolik memasuki permulaan masa puasa atau masa Prapaskah. Gereja mengajak kita segenap umatnya untuk menghayati persiapan menuju Paskah melalui laku tapa tobat selama 40 hari. Sahabatku, tradisi puasa dan tobat ini cukup ketat diikuti dan dilakukan oleh umat Israel. Maka dalam perikop hari ini, Yesus mengingatkan kita agar kita juga sebagai murid Tuhan untuk mengikuti dan meneladani umat Israel dalam menjalankan puasa dan tobat dengan setia. Sekaligus kita juga diingatkan jangan memakai puasa sebagai kesempatan untuk menunjukkan kesalahan. Puasa hendaknya dibarengi, disertai dengan sikap rendah hati. Mau mengekang hawa nafsu, menjauhi kemunafikan atau kepura-puraan, giat dalam derma dan karya amal, semakin peduli dan terlibat dalam aksi-aksi sosial, atau lebih meningkatkan karya-karya pelayanan kita. Melalui retret agung yang panjang ini yang disediakan gereja bagi kita semua, kita diajak untuk sadar bahwa hidup ini tidak melulu tergantung kepada makanan atau minuman. Namun saat ini, pada masa yang penuh rahmat ini, kita diajak untuk menggeser dari kebutuhan materialistis, harta, kesenangan-kesenangan duniawi, menjadi lebih spiritual, lebih sosial, dan semakin sadar bahwa keberadaan kita tergantung kepada Allah yang Maha Kuasa. Sahabatku, kita berasal dari debu dan akan kembali ke debu. Saat ini kembali kita diberi waktu, diberi kesempatan untuk mencas kembali diri kita untuk semakin mengejar keutamaan-keutamaan Kristiani, yaitu iman, harapan dan kasih kepada Tuhan dan sesama. Sahabatku, praktek puasa dan tobat hendaknya mengantar kita untuk semakin meningkatkan kualitas hidup pribadi. Kesempatan bagi kita untuk mengolah diri dengan mematikan virus-virus yang ada dalam diri kita. Mungkin keegoisan kita, mungkin ketidakpedulian kita, mungkin kita mau menang sendiri atau merasa paling benar sendiri. Kita yang tahu virus-virus apa yang ada dalam diri kita. Berikutnya kita diajak juga untuk semakin bersedekah, mengandaikan bahwa menuntut setiap orang untuk keluar dari dirinya, mau menjumpai orang lain, mau solidaritas solid dengan orang lain. Banyak di luar sana yang membutuhkan kasih, uluran tangan kita, baik materi maupun non materi. Berikut melalui puasa dan tobat, kita diajak untuk semakin menjalin relasi personal dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Seseorang yang semakin menjalin relasi personal dengan Tuhan, secara pelan dan pasti akan dibebaskan dari keangkuhan, kesombongan, merasa hebat, merasa benar, merasa menang dan lain sebagainya. Sahabatku, mari kita semua sebagai murid Tuhan, kita diajak untuk koyakkan hati kita agar kita semakin merasakan kasih Tuhan, bahwa Tuhan bersemayam di hati kita.
bahwa Tuhan selalu mengajak kita untuk selalu bergerak pada kasih dan cinta. Dan Tuhan hadir dalam seluruh perjalanan hidup kita sehari-hari. Kesempatan masa Prapaskah adalah waktu yang Tuhan telah berikan kepada kita semua. Mari kita berbenah diri, koreksi diri, mungkin bongkar diri untuk menata kembali agar segala sesuatu yang kurang berkenan di hadapan Tuhan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketika kita merasa ingin berhenti dari segala hal yang kita lakukan berkaitan dengan kebaikan, kita diajak untuk berpikir, kenapa dan mengapa kita telah memulainya. Sahabatku, semoga kita semua semakin diteguhkan, terlebih di masa tobat ini, di masa Prapaskah ini, di masa puasa dan pantang ini. Mari kita semakin melihat ke dalam diri kita dan menyadari bahwa Tuhan amat sangat mengasihi kita. Dan mari kita selalu mengandalkan Tuhan dalam seluruh perjuangan hidup kita sehari-hari. Selamat memasuki masa tobat, masa puasa dan pantang untuk kita semua. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.